Perkenalkan, nama saya Adriana Yeyen dengan NIM 21104175339, kelas F konversi, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Baiklah, saya akan membahas tentang service design. Service atau jasa adalah tindakan perbuatan penampilan atau hubungan yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk atau utilitas psikologis bagi pelanggan. Sebuah layanan atau jasa tidak berwujud dan mudah rusak karena dibuat dan dikonsumsi secara bersamaan. Pada kenyataannya, hampir semua pembeli barang disertai dengan jasa, fasilitasi, dan hampir setiap pembelian jasa disertai dengan barang fasilitasi. Kunci untuk memahami perbedaan antara barang dan jasa terletak pada kesadaran bahwa barang-barang ini tidak sepenuhnya berbeda, tetapi lebih merupakan dua kutub pada suatu kontinum. Di sini kita akan membahas tentang karakteristik jasa. Karakteristik jasa yaitu yang pertama, service are intangible, yaitu layanan yang tidak berwujud. Service intangible atau layanan yang tidak berwujud ada suatu rancangan layanan yang melibatkan penggambaran apa yang pelanggan anggap sebagai pengalaman, biasanya mulai dengan mengumpulkan informasi tentang cara orang berpikir, merasa, dan berperilaku, atau yang juga disebut dengan psikografis. Karena sifatnya yang tidak berwujud, konsumen menganggap layanan lebih berisiko untuk dibeli daripada produk. Kualitas pengalaman layanan sangat tergantung pada harapan layanan pelanggan. Harapan dapat berbeda sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan kepercayaan diri pelanggan. Selanjutnya, pelanggan juga memiliki harapan yang berbeda dari berbagai jenis penyediaan layanan. Memahami pelanggan dan harapannya sangat penting dalam merancang layanan yang baik. Selanjutnya, service output is variable atau suatu layanan yang bervariasi. Selanjutnya, service output is variable, suatu layanan yang bervariasi. Hal ini benar karena berbagai penyediaan layanan yang dipekerjakan dan berbagai pelanggan yang mereka layani, masing-masing dengan kebutuhan khusus mereka sendiri. Meskipun permintaan pelanggan bervariasi, pengalaman layanan diharapkan tetap konsisten. Desain layanan harus konsisten. Contoh, layanan yang dikenal karena konsistensinya adalah McDonald. Selanjutnya, karakteristik dari layanan yaitu service have higher customer contact. Di sini layanan harus mempunyai kontak dengan pelanggan. Jadi pertemuan antara penyedia layanan dan pelanggan adalah layanan dalam banyak kasus. Memastikan pertemuan itu positif adalah bagian dari desain layanan. Kontak pelanggan yang tinggi dapat mengganggu efisiensi layanan dan menyulitkan untuk mengontrol kualitasnya, yaitu tidak ada peluang untuk pengujian dan pengerjaan ulang. Namun, kontak langsung dengan pelanggan juga dapat menjadi keuntungan untuk layanan. Mengamati pelanggan yang mengalami layanan, menghasilkan ide layanan baru, dan memfasilitasi umpan balik untuk perbaikan layanan yang ada. Ini tentang penjelasan service have higher customer contact. Selanjutnya, karakteristik yang berikutnya adalah service are
Serviceable. Service are serviceable ini adalah layanan tidak dapat diinventarisasi, sehingga waktu dan lokasi pengiriman menjadi penting. Desain layanan harus mendefinisikan tidak hanya apa yang akan disampaikan, tetapi juga di mana dan kapan hal itu dilakukan. Ini adalah pembahasan dari service are serviceable. Artinya adalah suatu pelayanan yang mudah lenyap atau mudah dilupakan oleh pelanggan. Berikutnya adalah service to be decentralized and geographically dispersed. Pelayanan ini adalah banyak karyawan layanan sendirian untuk membuat keputusan, meskipun hal ini dapat menimbulkan masalah tentang suatu desain layanan yang cermat dan membantu karyawan menangani kontingensi dengan sukses. Beberapa outlet layanan dapat menjadi nilai tambah dalam hal pembuatan prototip cepat. Ide-ide baru dapat diuji di lapangan dengan gangguan yang minimum pada operasi. McDonald menganggap setiap gerainya sebagai laboratorium untuk ide-ide baru atau sebagai suatu tempat uji coba dalam melakukan suatu pelayanan. Jadi inilah tadi karakteristik dari suatu pelayanan. Di sini ada 5 jenis dari service. Service are intangible, service output is variable, service have higher customer, service are variable, service tend to be decentralized and geographically dispersed. Jadi ini adalah tentang karakteristik dari service design. Jadi kembali lagi kita akan menjelaskan tentang apa itu service design. Service design itu sendiri adalah suatu cara mengantarkan nilai atau value kepada pelanggan dengan memfasilitasi tercapainya outcome bagi pelanggan tanpa terlihat atau kepemilikan biaya dan makna tertentu. Desain adalah suatu proses untuk membuat suatu nilai bagi manusia atau bagi pelanggan. Service design ini juga dapat diartikan dengan suatu upaya menginovasi atau memperbaiki layanan yang sudah ada untuk membuatnya lebih berguna, dapat digunakan, diinginkan pelanggan, efisien, serta efektif bagi organisasi atau orang-orang yang memerlukannya. Service design ini bertujuan untuk memenuhi sasaran-sasaran bisnis, untuk mendesain servis yang mudah untuk dibangun dengan efisien.
Kemudian service design ini juga bertujuan mendesain proses yang efektif dan efisien, mengidentifikasi dan mengelola risiko. Selanjutnya, service design ini juga bertujuan untuk mendesain infrastruktur yang aman dan handal, lingkungan, aplikasi, serta sumber daya dan kapabilitas data dan informasi. Kemudian tujuan dari service design ini juga adalah mendesain metode, pengukuran, dan matrik-matrik untuk memulai proses suatu desain. Selanjutnya, fungsi dari service design ini adalah memproduksi dan memelihara rencana-rencana atau proses-proses kebijakan infrastruktur, kerangka kerja, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses desain. Jadi, inilah penjelasan saya tentang service design. Semoga bermanfaat. Terima kasih.